Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita rekam seperti biasa. Jadi hari ini kita akan bicara satu hal yang bagi saya itu menarik. Bagi saya menarik, mudah-mudahan bagi Sofi dan juga untuk Dian juga menarik. Karena nanti ada beberapa, ya nanti kalau suatu saat siapa tahu kalian mau jadi peneliti, itu ya, karena peneliti, dosen itu ada beberapa insight, insya Allah ada beberapa ide yang mungkin nanti bisa dikembangkan ke depan. Dan ini masih cukup masuk trending, walaupun penelitian tentang manipulasi rumen itu sebenarnya di pertengahan tahun 80-an itu sudah dimulai ya. Oke, nanti kita lihat satu persatu ya. Jadi hari ini saya akan bicara tentang bagaimana kita bisa memanipulasi rumen. Memanipulasi itu kalau bahasa Indonesia maknanya makna peyoratif ya, memburuk ya, seolah-olah sesuatu yang buruk manipulasi. Tapi kalau dalam bahasa Inggris manipulasi itu termasuk, kalau kita bukan manipulasi, istilah memodifikasi. Nah, istilah kita itu memodifikasi. Jadi memanipulasi itu termasuk memodifikasi, mengubah, menyesuaikan apa yang di dalam rumen sehingga kita bisa meningkatkan penggunaan dari hijauan-hijauan dari daerah tropik. Nah, kenapa materi ini kami pilih di tim kuliah bioteknologi pakan ini kita pilih karena pertama kita tinggal di negara tropik ya, yang pasti hijauan-hijauan juga hijauan-hijauan tropik. Yang ciri-ciri hijauan tropik itu ya yang paling teman-teman ingat pasti SK-nya tinggi itu kan, nutriennya rendah, betul. Itulah masalah utamanya. Dari sisi nutrien yang paling terbatas itu sebenarnya adalah nilai energinya ya. Kenapa nilai energi terbatas? Karena dia kaya lignin. Jadi karena memang sifatnya tanaman-tanaman di negara tropik itu tumbuhnya lebih cepat ya, lebih cepat tinggi, lebih cepat biomasnya cepat terbentuk sehingga dia cepat bertambah tinggi. Semakin cepat suatu tanaman bertambah tinggi, dia harus menghasilkan suatu komponen yang bisa menyokong supaya tubuhnya atau tanamannya tidak ambruk, yaitu lignin. Ya, selulose dan hemiselulose tidak bisa. Ya, lignin yang bisa membuat tanaman itu menjadi lebih keras, tegak berdiri. Sehingga otomatis di daerah tropik tanaman-tanaman kita termasuk rumput-rumputan, hijauan, itu semua ligninnya tinggi. Termasuk juga silika dan kutin. Lignin itu sendiri ya paling cuma sekitar 7-13% ya, rata-rata 10% lah dari total komponen sel ya. Tetapi 10% itu jika berikatan dengan selulosa dan hemiselulosa akan menyebabkan selulosa dan hemiselulosa menjadi lignoselulosa atau lignohemiselulosa, dan ini yang sulit degradasi oleh mikroba rumen, karena mikroba rumen hanya bisa mendegradasi selulosa dan atau hemiselulosa. Dia tidak bisa mendegradasi lignin. Begitu lignin terikat dengan mereka berdua, udah sifatnya selulosa dan hemiselulosa menjadi seperti lignin, tidak bisa didegradasi oleh enzim selulase maupun hemiselulase. Nah, sehingga harus dilepas. Nah, ini. Padahal di dalam sel itu, dinding sel itu juga ada energinya, ada struktural karbohidrat yang itu akan menjadi VFA, terutama asetat dan butirat. Nah, ini menyebabkan nilai energi dari tanaman-tanaman tropik menjadi rendah karena dinding selnya sulit dipecah karena ada lignin tadi. Kemudian karena dinding sel sulit dipecah, ya kecernaannya jadi rendah. Ya, digestinya jadi rendah. Lama tinggal di dalam rumen menjadi lebih panjang. Lama tinggal di dalam rumen yang lebih panjang menyebabkan intake sapi atau ternak itu akan terasa lebih kenyangnya itu lebih lama, sehingga intake-nya juga pasti akan menurun. Feed intake-nya menurun. Nah, kemudian juga problem berikutnya adalah nutriennya itu rendah ya, beberapa esensial nutrien itu rendah, terutama misalnya protein ya. Padahal protein dengan energi, pekan depan kita akan bicara hubungan protein dan energi, bagaimana menyeimbangkan mereka. Keseimbangan protein dan energi itu salah satu kunci untuk suksesnya kita membuat pakan yang baik. Jadi tidak sekedar protein tinggi ataupun energi tinggi, atau protein dan energi tinggi ya mahal ya kan. Kita kan maunya energi dan protein yang kita berikan dalam ransum itu cukup, tidak berlebihan, dan bisa digunakan hampir semuanya. Kalau semuanya enggak, tapi hampir semuanya. Protein bisa digunakan hanya bisa dilakukan jika energi mencukupi. Ya kan? Energi juga
akan bisa tercukupi jika mikroba rumen yang ada itu juga cukup dan seterusnya. Jadi saling timbal balik mereka. Pekan depan kita bicarakan itu. Kemudian dengan adanya dinding sel dari tanaman tropik yang relatif sulit didegradasi, lebih sulit didegradasi di dalam rumen, akan menyebabkan hasil-hasil dari digesti di dalam rumen itu tidak imbang, kurang berimbang. Ya, contohnya karena dia dinding-dinding selnya itu lebih banyak daripada isi selnya. Ya, karena dinding sel dibutuhkan untuk dia berdiri tegak kan. Otomatis nanti produksi VFH itu yang mayoritas tertinggi adalah proporsi adalah asetat dan butirat. Sedangkan propionatnya rendah. Nah, padahal nanti di belakang ada kita tunjukkan produksi propionat ini yang paling efisien untuk menggunakan energi, sedangkan produksi asetat dan butirat justru akan memboroskan penggunaan energi. Kenapa? Karena sebagian dari hidrogen akan di-cut oleh karbon dioksida menjadi metan. Ya, dan metan itu tidak banyak gunanya, akan terbuang ya, bahkan menjadi polusi di environment. Oke. Kemudian yang kelima, beberapa tanaman terutama leguminose itu mempunyai antinutrisi compound yang jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih akan berakibat negatif pada mikroba rumen dan juga pada ternak inangnya. Tetapi ini juga ada keuntungannya sebenarnya. Jadi teman-teman dosen-dosen Anda di biokimia banyak sekali penelitian tentang antinutrisi dalam bahan pakan. Ya, di Bu Tintin di IMT juga banyak melakukan penelitian ini. Jadi kalau kita berikan dalam jumlah yang terbatas, dalam jumlah yang terkontrol, antinutrien ini justru bisa berefek positif. Ya, siapa namanya? Saya lupa. Peneliti dari Kanada itu dulu pernah tahun 90-an meneliti menggunakan domba menggunakan tanin ya, dan ternyata tanin dalam jumlah tertentu itu justru akan berefek positif pada pertumbuhan bulu woolnya. Jadi bulu domba wool ya, domba yang dihasilkan wool ya. Kalau tidak salah ingat itu sekitar 30-40% itu paling efisien. Tapi lebih dari itu justru woolnya akan rusak dan juga ternaknya akan mengalami problem di dalam kesehatannya. Oke. Nah, dengan segala kesulitan itu, dengan segala problem itu, syukurlah ya. Rumen itu masih bisa kita manipulasi. Kita apa tadi istilahnya, bukan manipulasi, satu lagi kita ya manipulasi lah, paling enak saya itu kalimatnya. Manipulasi dalam arti positif. Kita buat supaya kondisi rumen itu bisa lebih pas, lebih cocok untuk bahan-bahan pakan atau forage yang berasal dari tropik ya, sehingga penggunaan substrat dari tropik ini akan lebih banyak, lebih maksimum, lebih optimum, fermentasi juga lebih efisien, dan sehingga semua kapasitas nutrisi atau nutritional value dari bahan pakan ini bisa digunakan. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita bagi dalam caranya, berdasarkan cara ada dua macam. Yang pertama secara tidak langsung itu yang kita manipulasi, kita ubah-ubah, kita modifikasi, itu adalah pakannya. Jadi pakan kita ubah-ubah, kita mainkan, kita tambahin sesuatu, kita tingkatkan kecernaannya, itu bagian dari manipulasi. Dan ini yang banyak dilakukan oleh teman-teman kami di lab teknologi makanan ternak ya. Bagaimana bisa meningkatkan kecernaannya dengan misalnya direbus, dengan misalnya diberi tekanan, dengan diberi starter, probiotik, dan seterusnya, dengan tujuan untuk memecah ikatan antara lignin dan selulosa. Menggunakan chemicals itu juga sebenarnya sudah manipulasi, untuk memanipulasi rumen melalui cara indirect, tidak langsung. Cara yang direct ya, yang langsung adalah dengan kita langsung memanipulasi komposisi mikroba di dalam rumen. Nah, ini yang menjadi semacam trending di beberapa peneliti di seluruh dunia mulai pertengahan atau akhir 80-an. Ya, pertengahan akhir 80-an mulai dilakukan seperti ini. Dan juga termasuk nanti saya cerita sedikit bagaimana dulu Australia mengambil cairan rumen dari Indonesia dibawa ke Australia.
Ya, alasannya apa? Itu nanti ada, dan itu satu-satu catatan yang berhasil mereka melakukan. Oke, kita mulai dari indirect manipulation dulu. Jadi mulai manipulasi atau apa? Kita otak-atik pakannya, ya. Ada beberapa metode yang biasa kita lakukan. Ya, di luar ini masih ada lagi, tapi saya hanya memberikan yang pokok-pokok saja. Seringkali ya yang di luar itu sebenarnya hanya pengembangan dari pokok-pokok yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama, kita melakukan suplementasi dengan mineral. Nah, ini ilmunya Prof. Ali Agus ini, ya. Jadi permainan dengan mineral itu banyak dari kita yang tidak paham mineral, termasuk saya itu tidak begitu kuat ilmu mineral saya. Sebatas yang saya pahami, mineral itu sangat dibutuhkan oleh mikroba rumen juga. Ya, ada gram positif, ada gram negatif. Mereka semua membutuhkan mineral dengan proporsi yang seimbang. Nah, kata kuncinya adalah seimbang. Mineral itu adalah mikronutrien yang dibutuhkan. Mikro kecil sekali, ada yang esensial dan non esensial. Nah, masalahnya tidak semua bahan pakan itu mengandung mineral yang cukup, apalagi jika seperti peternak-peternak kita hanya diberi pakan tunggal, hanya diberi jerami saja, hanya diberi rumput saja, biasa terjadi defisiensi mineral. Makanya kalau di Indonesia orang jualan mineral premix itu laku, ya, karena itu bisa mengurangi menutup kekurangan mineral dari bahan pakan. Kemudian kita bisa memanipulasi sumber energi dan sumber protein. Ya, ini yang sering dilakukan, hampir semua peneliti nutrisi melakukan ini, termasuk ini bagaimana menggunakan bahan pakan lokal yang dengan nilai energi dan protein cukup. Kemudian kalau saya yang sering bermain-main juga adalah bagaimana membuat keseimbangan antara energi dan proteinnya. Artinya begini, misalnya berapa banyak di praktik lapangan ya, berapa banyak kita bisa menggunakan polar. Ya, ini ada dari S1 udah sering melakukan seperti ini. Misalnya polar atau gaplek sekian persen, kemudian ditambahi dengan sumber protein bungkil kedelai sekian persen. Kemudian ini dirubah proporsinya. Apakah gaplek yang dinaikkan, bungkil yang diturunkan, atau gaplek atau begatol yang diturunkan, kemudian bungkil yang dinaikkan. Jadi ini yang sering diteliti dari zaman saya S1 sampai Anda sekarang yang melakukan S2, S3 ya. Jadi itu sebenarnya adalah mencoba memanipulasi kandungan energi dan protein di dalam bahan pakan, dan juga sumber-sumbernya dari sumber yang berbeda dengan proporsi yang sama dengan peneliti terdahulu, tapi dengan bahan pakan berbeda, hasilnya akan berbeda lagi. Itulah yang sangat menarik tentang ruminansia, karena tidak bisa apa yang dimakan, tidak itulah yang diabsorb, ada peran mikroba di situ. Nah, kemudian juga ada teknologi-teknologi yang sering kali disebutkan sebagai proteksi pakan, ya, atau undegradable nutrient, ya, atau UDP ya, atau bypass protein, nah, istilahnya. Jadi intinya adalah ini melindungi, memproteksi protein supaya tidak terlalu, bisa protein, bisa pati atau energi ya, apapun itu. Intinya memproteksi nutrien supaya tidak mengalami degradasi yang berlebihan. Jadi bukan memproteksi 100% sehingga tidak bisa didegradasi di dalam rumen, tapi tidak mengalami degradasi yang berlebihan. Ingat, saat kita bermain tentang proteksi protein, perlu diingat betul bahwa tetap dibutuhkan protein yang bisa didegradasi dan juga karbohidrat yang bisa didegradasi di dalam rumen. Untuk siapa? Untuk mikroba. Mikroba itu penyedia protein sampai 70% bagi inangnya. Sampai 70%. Jadi jangan diabaikan 70% itu. Pokoknya saya proteksi supaya 100% bisa diabsorb di dalam intestinum. Itu adalah pemikiran yang tidak tepat menurut saya. Karena yang diabsorb di intestinum secara langsung itu hanya berapa persen? 30%? Tidak, kurang dari itu. Pol-polnya itu 20% pol-polnya. 10% dari mana? 10% itu dari recycle nitrogen. Kalau kita bicara protein ya, silakan nanti dia buka lagi pelajaran-pelajaran tentang metabolisme protein. Itu ada di situ semua.
Jadi jangan hanya mengejar 20%, Anda mengorbankan yang 70%. Harus dipastikan dulu tetap tersedia protein dan karbohidrat yang terintegrasi cukup baik di dalam rumen, mikrobiom cukupi, masih ada sisanya yang bisa Anda protek. Nah, makanya sistem proteksi biasa dilakukan pada bahan-bahan pakan yang nilai nutrisinya tinggi. Oke, kita lanjut dulu. Malah ke proteksi itu pelajaran lain. Oke. Kemudian, nah ini yang sering dilakukan di lab saya, melakukan chemical treatment pada dinding sel supaya meningkatkan kecernaan karbohidrat strukturalnya, alias bisa memecah dinding sel lebih mudah, ya, atau bisa memecah ikatan antara lignin dan selulosa. Kita sering menggunakan chemical treatment seperti yang bersifat alkali biasanya. Kita jarang menggunakan yang bersifat asam. Kenapa? Karena treatment asam itu juga biasa tidak hanya merusak dinding sel tapi juga merusak nutrien yang lain, sehingga jarang sekali digunakan. Yang paling sering kita gunakan yang bersifat alkali basa seperti sodium hidroksida, ya toh, kalium hidroksida, kemudian kita menggunakan amonia atau urea. Itu yang paling sering kita gunakan. Nah ini yang menarik ini kalau bagi saya, yang kita masih belum banyak melakukan dan sedang terus dilakukan. Jadi kalau indirect manipulation itu udah dari zaman pertama kita kenal yang namanya pakan untuk ternak, ruminansia, kita otak-atik, kita emulasi, itu semua indirect rumen manipulation. Kalau direct manipulation seperti apa? Direct manipulation biasanya kita lakukan dengan menambahkan mikroba dari luar. Ya, mikroorganisme dari luar rumen yang sudah kita seleksi. Ya. Jadi itu yang langkah pertama, kita bisa memperkenalkan mikroba dari luar, asing dari luar, masukkan dalam rumen. Itu tidak ada dalam rumen, tapi kita masukkan. Misalnya lignin tidak ada dalam rumen. Ya. Mikroba yang bisa lignase, ya, enzim lignase, atau mikroba yang bisa menghasilkan lignin. Apa ya mikroba menghasilkan lignin? Enzim lignase aja. Misalnya kita masukkan, itu juga termasuk dari luar, ya, tidak ada dalam rumen. Tapi ada juga metode yang kedua dengan kita memanipulasi apa yang sudah ada di dalam rumen. Ya, kita manipulasi secara genetik atau secara selektif. Ya, selektif juga bisa. Misalnya dengan yang Anda sering dengar difaunasi, membunuh protozoa. Kenapa protozoa dibunuh? Karena di dalam protozoa itu ada bakteri methanogens yang nempel. Nah, di gambarnya ya, di sebelah ini. Kalau Anda bandingkan protozoa itu besarnya sekian. Yang nama bakteri itu kecil ini, segini nih. Ukurannya berat sekali lipat. Ya, jadi seperti bis raksasa, ini cuma seperti orang kecil-kecil. Ya, bakteri. Dan bakteri ini kan kalau methanogens itu tidak punya silia, tidak punya kaki atau bukan kaki ya. Alat gerak lah ya, alat gerak seperti protozoa ini di belakang ini, yang bisa membuat protozoa bergerak bebas mencari makanan, menjadi sumber makannya dia. Tetapi bakteri methanogens tidak punya, sehingga dia harus nempel di protozoa. Nah, ini methanogens, ya, tidak hanya methanogens yang nempel di protozoa, tapi hampir semua methanogens. Semua methanogens itu nempel di protozoa supaya bisa bergerak. Nah, artinya apa? Kalau mau membunuh methanogens, protozoanya yang dibunuh, pasti dia methanogensnya akan mati. Prinsipnya begitu sebenarnya difaunasi. Lah, ini dia difaunasi. Malah saya sudah cerita sebelum slide-nya keluar. Ya, kenapa yang dibunuh protozoa? Defaunation itu berarti menghilangkan fauna. Fauna itu hewan, ya. Flora itu tumbuhan. Dan protozoa itu termasuk hewan. Bakteria termasuk tumbuhan. Protozoa makan tumbuhan, hewan makan tumbuhan, protozoa makan bakteri, protozoa menggunakan bakteri, ya, sehingga termasuk yang menghasilkan selulase, hemiselulase itu bakteri, bukan protozoa. Bakteri bakteri fiber bakteria, ya, bakteri yang mencerdas fiber digeser bakteria, itu musuhnya adalah yang memakan mereka adalah protozoa. Setelah saya lupa. Oke. Nah,
Sehingga kalau protozoa itu jumlahnya banyak, otomatis fiber digester bakteria juga akan berkurang karena dimakan oleh protozoa. Ya. Nah, sehingga bagaimana caranya supaya itu bakteri yang bisa mencerna fiber itu meningkat jumlahnya? Kita kurangi jumlah predatornya. Kita kurangi protozoanya. Dengan cara kita tingkatkan rate outflow-nya, jadi kecepatan cairan rumen keluar dari dalam rumen sehingga protozoa itu banyak tersapu keluar, terikutkan keluar. Nah, biasanya rumen bakteri akan meningkat juga, atau bisa juga dengan kita bunuh protozoanya dengan bahan-bahan tertentu. Oke, contohnya yang kita bisa sering gunakan adalah triacylglycerol. Ya, itu bisa membunuh protozoa sehingga bakteri akan meningkat. Cuma memang ya proses menggunakan chemicals ini agak mahal ya dan rumit. Nah, sehingga apalagi kalau dilakukan dalam proses yang panjang selama hidupnya ternaknya sebagai induk misalnya, itu akan costnya tinggi. Nah, sehingga banyak peneliti-peneliti menggunakan tanaman-tanaman yang mempunyai efek defaunasi secara natural. Dan biasanya yang bisa mendefaunasi itu secara natural adalah bahan-bahan dari secondary metabolites, ya, atau ada yang menyebutkan juga antinutrien dengan komposisi tertentu, dengan jumlah tertentu. Ini yang tadi saya sebutkan di depan. Jika kita berikan dalam jumlah yang terbatas, terkontrol, dia akan punya efek baik, bisa melakukan defaunasi rumen. Tetapi jika jumlahnya tidak terkontrol, nah ini yang justru berbahaya bagi ternaknya. Ini teman-teman di biokimia dan IMT banyak melakukan penelitian tentang menggunakan plants natural secondary metabolites. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari pustaka Escobar tahun 90 kalau nggak salah. Ya, betul, Escobar tahun 90. Ini dia menunjukkan dia membuat satu review dari beberapa family, mulai dari Leguminosae, Pisidia, Theophrastacea, kemudian Sapindaceae. Yang paling sering itulah dari family Sapindaceae, terutama Sapindus ya. Jenis Sapindus saponaria ini yang paling sering dipakai. Ya. Yang lain-lainnya masih jarang dikembangkan. Glandiflora beberapa menggunakan, tapi yang saya paling banyak ketemu di mana-mana itu pasti Sapindus saponaria, itu paling sering. Ya. Dan ini adalah contoh dari Dias tahun 94. Ya, dia menggunakan Sapindus saponaria untuk melakukan defaunasi. Susah banget. Defaunasi protozoa. Nah, kalau kita lihat dia mencoba membuat dari tanpa menambahkan saponaria hingga sampai 160 gram per hari. Nah, sekarang semua bisa melihat datanya di sini. Nah, sekarang kan anak S3 itu harus tahu membaca data seperti ini. Ini artinya apa? Data ini di mana? Kalau saya punya data seperti ini, saya bisa melihat, oh ya, makin tinggi level yang digunakan, maka akan semakin meningkat penurunan jumlah protozoanya. Ya, ini jumlah protozoa dari 2,7 turun itu ya. Kecuali yang ini nih. Ya, ini turun semua nih. Semua turun 2,7 10 pangkat 5, ini jadi 10 pangkat 4 dan seterusnya. Ya, menurun terus. Tapi kalau kita perhatikan, kemudian kita hitung berapa persen penurunannya. Kalau kita perhatikan dia mulai statis di sini. Nah, penurunan drastis 10% ke 10 gram, begitu diberikan 12 gram dia menurun drastis 2 kalinya lagi. Dan ini begitu kita beri 40 gram, dia 90% penurunannya, sudah tinggal 10% berarti protozoanya itu. Dan setelah itu relatif stabil. Nah, artinya apa? Di angka 40 ini dia mulai efektif. Ya, efektif. Jadi tidak perlu kita beri sampai 40%, 40 gram. Tidak perlu sampai 80 gram maupun 160 gram, cukup 40 gram saja. Dia disinilah mulai statis, tapi mulai non signifikan nih. 74 dengan 90 signifikan, tapi 90 92 tidak signifikan. Berarti disinilah angka yang kita mau. Nah, pertanyaannya, kenapa di 40 gram per hari penggunaan saponaria itu bisa menurunkan
protozoa. Mari kita lihat. Pembahasannya ada di belakangnya. Kalau karena bahan kuliah ya saya tulis ya. Data itu harus dibahas sebab musababnya, kalau orang dulu bilangnya gitu. Jadi penurunan protozoa dengan penambahan 40 gram per hari itu ada hubungannya dengan peningkatan feed consumption ratio. Ada hubungannya dengan konversi pakannya yang meningkat. Dari 17,7 gram pakan per hari per gram gain, jadi sekitar ya 17%, menjadi 8,5. Berarti dia butuh pakan lebih sedikit untuk meningkatkan berat badan. Nah, ini lebih apa? Jadi dari 17,7 untuk tiap gram kenaikan berat badan, dia cukup hanya butuh 8,5 gram untuk setiap 1 gram kenaikan berat badan. Artinya lebih efektif, lebih efisien. Nah, pertanyaannya, kenapa jika diberikan Sapindus saponaria sebanyak 40 gram bisa meningkatkan efisiensi makan? Ayo, siapa mau nyoba dulu? Sekarang gantian yang ngomong, Dian atau Sofi, siapa mau nyoba dulu? Ayo, ngomong, enggak usah pakai kamera, enggak apa-apa. Pendapatmu gimana? Siapa dulu? Ladies first ya. Ayo Dian, kira-kira kenapa? Bisa nerangkan enggak? Nilai FCR lebih rendah tadi karena konsumsi pakan turun, Pak ya. Kemungkinan karena degradasi dari hijauan rumput itu lebih efisien karena mikroorganisme yang berkembang nantinya juga bakteri yang baik-baik seperti itu. Mungkin. Oke, bagus. Udah benar arahnya. Sofi bisa nambah. Arahnya udah benar. Ada selalu berpikir kalau kita ngomong ruminansia pasti ada hubungan dengan mikroba. Ayo Sofi ditambahin. Udah bener arahnya Dian. Iya. Jadi kalau di Sapindus saponaria itu kan plant metabolit yang biasa ada itu adalah saponin ya Pak. Betul. Nah, kemudian saponin itu ibaratnya bereaksi dengan protozoa, akhirnya banyak yang difaunasi protozoanya, di mana protozoa itu tadi adalah menjadi predator bagi bakteri-bakteri yang pencerna serat dan sebagainya. Otomatis ketika bakterinya itu banyak karena tidak ada predator atau menurunnya predator yang mengincar si bakteri itu, otomatis enzim yang dihasilkan pun juga akan semakin banyak. Ketika enzim yang dihasilkan semakin banyak, otomatis kecernaan atau degradasi dari pakannya pun akan cenderung lebih meningkat dari biasanya. Ngoten, Pak. Oke, terutama di fiber. Ya, terutama di fiber. Berarti jawaban Dian dan Sawi benar. Dian tadi memberi arahan, sudah benar arahnya, garis besarnya yang sampaikan Dian. Detailnya tadi ditambahin Sofi ya. Sip, tidak percuma kalian bayar mahal-mahal untuk kuliah S3. Bisa nangkap gitu ya. Nah, ada satu lagi di situ. Ada hubungannya dengan berkurangnya protozoa, dan di protozoa itu banyak bakteri metanogens yang ikut mati. Bakteri metanogen ini dia yang menjadi provokator, dia akan menyebabkan hidrogen bisa dengan mudah berikatan dengan karbon dioksida menjadi metan. Nah, untuk memproduksi metan harus ada bakteri metanogensnya yang bantu ngikat gitu kan. Nah, begitu ini tidak ada, ya, hidrogen itu tidak banyak berikatan dengan karbon dioksida. Artinya metan berkurang. Nah, hidrogennya kemana ini? Hidrogen ini akan digunakan untuk membentuk propionat. Nanti di belakang ada. Ya. Artinya apa? Begitu propionatnya produksinya meningkat. Ingat ya, propionat untuk daging, ya tahu. Ujungnya kan jadi daging. Jadi adipose tisu. Asetat butirat arahnya ke produksi susu, produksi lemak susu. Sehingga kalau produksi propionat meningkat, otomatis ADG-nya kan naik. Nah, itu salah satu menyebabkan konversi pakan menjadi meningkat. Hanya butuh 8,5 gram dari instead of 17,7 gram untuk meningkatkan 1 gram daging. Jadi ada dua. Yang pertama yang kalian sampaikan benar terkait dengan kecernaannya.
ya. Yang kedua adalah terkait dengan produksi metan yang menurun. Oke. Nah, pertanyaan tambahannya sebenarnya ada. Tadi kan disampaikan Dian sama Sofi, kalau dengan hilangnya protozoa, berkurangnya protozoa meningkatkan kecernaan dari dari fiber digester microbes ya. Nah, kalau kecernaannya naik, seratnya naik, berarti kan cepat dia keluar dari rumen, ya kan? Dia cepat keluar dari rumen, toh logis ya. Berarti sapi cepat lapar, ruminansia cepat lapar, dia kan makan lebih banyak lagi, intake-nya lebih tinggi, berarti feed conversion ratio-nya nggak jadi dong, ya nggak? Berapa banyak makan yang dia makan kan lebih banyak lagi. Kok bisa? Berarti kalau kita urut lagi, kita pertanyaan, kok bisa tetap naik gitu? Nah, ini jawabannya adalah, ingat, kontrol kenyang ada dua, kontrol fisik dan kontrol kemis. Kemungkinan yang tercapai adalah yang kontrol kemis dulu. Dengan adanya peningkatan kecepatan degradasi dalam rumen, kecepatan kecernaannya, nutrien yang dibutuhkan oleh mikroba, dan juga mungkin VFA yang dia produksi dari fermentasi karbohidrat dalam rumen juga sudah cukup, sehingga ternak itu walaupun dia makan secara fisik dia tidak penuh perutnya, rumennya, tetapi secara kemis dia sudah merasa kenyang, sehingga dia makannya juga akan berkurang. Nah, ini yang meningkatkan efisiensinya ya. Jadi ini nambahin yang disampaikan Dian sama Sofi tadi. Oke, kita lanjut. Jadi ada dua alasan pokok ya, diingat-ingat ya, siapa tahu keluar di ujian gitu. Oke. Apa ini yang kedua? Tanaman itu yang kita gunakan itu juga selain dia bisa berfungsi sebagai defaunasing agent, tanaman-tanaman mengandung secondary metabolis tadi, juga biasanya tanaman-tanaman yang ada secondary metabolis itu proteinnya tinggi loh, nilai proteinnya tinggi. Contohnya apa? Ya contohnya tadi itu seperti Saponaria. Kemudian kalau di Indonesia baik dipakai leguminosa itu ya, mulai dari lamtoro, kemudian turi, Prof. Tintin itu meliti banyak itu, mulai dari daun nangka, kemudian daun bambu juga diteliti, itu hampir semua, dan itu yang diteliti yang sering diberikan oleh peternak ke ternak-ternaknya, terutama ternak kambing, dan hampir semuanya itu semua proteinnya tinggi-tinggi, di atas 20%, artinya sudah termasuk dia protein tinggi. Ya nggak bisa masuk kategori sumber protein karena seratnya tinggi ya. Ya seratnya itu yang jadi penghalang. Ya. Proteinnya tinggi tapi seratnya tinggi, sehingga kalau serat itu bisa kita pecah dengan menggunakan treatment tertentu, misalnya chemicals dan seterusnya, dengan menggunakan indirect manipulation tadi, kita bisa mendapatkan ekstra tambahan protein dari bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, ini menariknya di sini nih. Menariknya yang menggunakan tanaman sebagai defaunasing agent ternyata ada bonusnya. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Tadi defaunasing agent. Sekarang bagaimana kalau kita masukkan spesies mikroba dari luar yang asing, yang tidak terbiasa secara alami tidak ada dalam. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. The only well-known example, jadi hanya satu-satunya contoh berhasil yang pernah terjadi adalah saat memasukkan mikroba asing yang tahan mimosin. Ya, ini mimosin derived di hydroxypyridine, itu berarti waktu itu jadi begini ceritanya. Ini yang melakukan Australia. Ini tahun 90-an mungkin ya, 80-an lah, zamannya masih zaman masih Pak Harto. Jadi zaman kita dipimpin oleh Presiden Soeharto, pernah ada yang namanya program yang dilancarkan oleh beliau itu namanya Lamtoro Gung dulu. Jadi tanaman lamtoro mulai diperkenalkan ke peternak. Ya, karena Presiden Soeharto itu petani waktu kecil, ya, dia petani peternak, dia tahu lamtoro itu kalau diberikan ke ternak bagus. Sehingga waktu itu pernah ada masanya semua petani harus punya pohon lamtoro.
ditanam di mana-mana. Daunnya bisa untuk ternak, kayunya bisa untuk kayu bakar atau untuk bangunan, untuk yang lain-lain. Buahnya atau bijinya itu bisa untuk sayur. Jadi itu betul-betul yang tanaman serbaguna. Ya. Dan sapi-sapi kita, sapi-sapi putih itu, sapi-sapi peranakan Ongol itu diberi daun lamtoro, apalagi sapi Bali dengan jumlah terbatas, ya biasa maksimum 30%, itu nggak apa-apa. Dia nggak mengalami masalah. Kalau terlalu tinggi lebih dari 30, 40, 50, full, yang sapi-sapi putih itu bulunya rontok. Tapi kalau sapi Bali nggak. Nah, sehingga di sini teman-teman yang di Australia mencoba, mereka juga mengembangkan lamtoro. Kita waktu itu berhenti, zamannya Pak Harto, lamtoro udah berhenti, tapi Australia mengembangkan terus sampai dia mempunyai beberapa spesies lamtoro, ya, ada lamtoro apa versi macam-macam itu, ya. Yang terakhir lamtoro yang tahan wereng, tahan ini segala macam. Dulu kalau zamannya Pak Harto itu program itu bubar jalan karena ada wereng yang menyerang lamtoro. Hitam-hitam itu, warna coklat warnanya, tapi warna hitam sebenarnya. Nah itu bubar programnya, tapi ternyata Australia mengembangkan lagi dan dia mencoba memberikan hijauan yang tinggi proteinnya ini ke ternaknya mereka, ke sapi-sapi yang di Australia. Apa akibatnya? Sapinya mati. Sapinya tidak tahan pada lamtoro. Tapi waktu mereka melihat ke Indonesia sapi kita tahan lamtoro. Berarti ada sesuatu di dalam rumennya yang membuat dia tahan. Yang mereka lakukan apa? Mereka mengambil cairan rumen sapi-sapi kita, dibawa ke lab mereka di Australia, dikembangkan dan diintroduksikan, dimasukkan ke dalam rumen sapi-sapi mereka. Dan sekarang lihat saja sapi-sapi ACC yang dari Australia, ya, bahkan di Australia itu sapinya dikasih makan lamtoro, bisa. Dulu sebelum tahun 80-an tidak bisa sapi mereka makan lamtoro. Jadi sapi mereka sudah mengembangkan rumen, isi rumen atau mikroba rumen yang bisa tahan terhadap mimosin dari lamtoro. Nah, ini menariknya di sini. Oke. Tapi setelah itu tidak ada lagi laporan atau penelitian lagi tentang hal-hal seperti ini. Jadi hanya satu-satu yang berhasil. Entah kenapa saya juga tidak tahu. Ya. Nah, ada beberapa yang menduga bahwa stability atau kemampuan mikroba yang baru dimasukkan ke ekosistem yang baru, yang asing bagi mereka, itu persentase kecil. Maka hebat mereka itu bisa melakukan itu Australia waktu itu. Ya. Kemudian kenapa itu bisa? Karena ada strain rhizobium dari Leucaena, ya, yang bisa mendegradasi 3,4 DHP tadi. Nah ini yang diduga kemarin bisa menyebabkan mikroba rumen itu di sapi-sapi kita bisa tahan mimosin. Sapi-sapi yang luar lainnya tidak. Kalau Anda lihat sapi Eropa sekarang juga kasih lamtoro, ya, bisa rontok bulunya. Ya, kecuali yang dari Australia. Kemudian juga ada yang mencoba menggunakan enzim, ya, enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme, diisolasi, dimasukkan, diberikan segitu. Cuma ada risiko keracunan karena itu tidak alami. Fungi atau jamur juga banyak dilakukan, ditambahkan, ya, untuk menambahkan, terutama kalau jamur itu kan bisa menghasilkan lignase, ya, enzim yang mencerna lignin. Sehingga ini yang diharapkan ligninnya, ya, dalam bahan pakan berserat itu bisa terdegradasi juga. Nah, penambahan aditif juga sering dilakukan, ya, terutama penambahan aditif itu untuk mengurangi produksi metan, ya, karena produksi metan itu bisa memboroskan energi sampai 10%. Nah, kenapa kalau produksi metan dikurangkan itu bisa lebih efektif, efisien untuk penggunaan energi? Karena kalau kita mengurangi produksi metan, otomatis akan meningkatnya produksi propionat. Loh, kok iso? Nah, coba dilihat ini. Ini adalah gambaran apa yang terjadi pada gula, ya, glukos, ya, atau karbohidrat, ya. Karbohidrat dia di dalam rumen akan terfermentasi menjadi asam asetat, propionat, butirat, isobutirat, isopropionat,
fasinic acid, dan lain-lain. Ada sekitar 7 atau 8 buah volatile fatty acid, VFA. Ya, tapi yang terkenal, yang mayoritas adalah asetat, butirat, dan propionat. Nah, kalau kita lihat di sini, karbohidrat untuk saat menjadi asetat maupun butirat, ya, dia akan menghasilkan, selain menghasilkan asetat dan butirat, juga menghasilkan 8 gugus hidrogen atau 4 gugus hidrogen. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah hidrogen ini, hidrogen bebas yang dihasilkan dari produksi asetat dan butirat ini akan terikat oleh karbon dioksida dengan bantuan metagenik bakteria. Metagenik bakteria akan mengikat keduanya itu dengan antara karbon dioksida dengan hidrogen, sehingga terjadi atau terbentuklah metan CH4. Nah, metan ini nggak ada gunanya bagi ruminansia, tidak ada gunanya, tidak bisa diabsorb, tidak bisa digunakan, dia hanya dikeluarkan dalam bentuk eruktasi, jadi glycogen gitu, atau dari nafasnya dia. Ya kan, nafas orang itu, orang aja baunya nafasnya kan ada ya, sebaru-baru nafas orang ada bau khasnya, itulah bau metan salah satunya. Sapi juga bau mulutnya itu kan khas juga, itu bau metan. Ada juga keluar dari feses, ikut di feses, waktu dia keluar dia juga ada flatus, kentut gitu ya, itu juga ada metannya, tidak bisa digunakan. Nah, sebaliknya saat proses pembentukan propionat itu membutuhkan hidrogen. Jadi antara pembentukan propionat dan pembentukan metan itu mereka berkompetisi siapa yang paling banyak bisa menggunakan hidrogen. Nah, kalau ini bisa kita halangi karbon dioksida berikatan dengan hidrogen, otomatis hidrogen ini akan digunakan sepenuhnya oleh pembentukan propionat. Ini idenya seperti ini. Kalau kita bisa menghalangi dia terikat dengan karbon dioksida, bisa dipastikan hidrogen bebas itu akan digunakan untuk membentuk propionat. Jadi daging lebih efisien penggunaan energinya. Nah, bagaimana supaya nggak terjadi? Ingat, di sini harus ada bakteri metanogens. Kita bunuh aja bakteri metanogensnya. Caranya gimana? Bisa pakai aditif, ya, bisa pakai defaunasi, ya, sistem defaunasi, salah satu dengan aditif dan seterusnya. Ya, jadi bisa kita lakukan. Nah, ada beberapa hal yang bahan-bahan yang bisa kita tambahkan, ya, aditif yang kita tambahkan yang bisa membunuh archaebacteria atau metanogens, ya. Yang pertama adalah kalau kita bicara defaunasi, kita akan membunuh protozoanya. Sekarang langsung dibunuh adalah metanogens, ya. Kita bisa menggunakan halogenated compound atau menggunakan bromoethan sulfonic acid, ya. Itu kita bisa gunakan untuk membunuh metanogen secara langsung. Kemudian kita juga bisa membantu pembentukan propionat dengan menggunakan propionat enhancer. Ini akan mempercepat proses pengikatan hidrogen dengan karbohidrat, ya, sehingga dia akan menjadi propionat. Jadi memperbesar kemungkinan propionat untuk terbentuk dibanding daripada pembentukan metan. Kemudian kita bisa menggunakan antibiotik dan juga bisa menggunakan antimikrobial. Kalau antimikrobial lebih banyak dia untuk fungsinya menghalangi terjadinya lipolisis atau biodegradation dari lemak, ya, oleh mikroba. Sehingga lemak ini diharapkan nanti tetap ada, tetap utuh lah dalam tanda petik, masuk ke dalam intestinum dan bisa diabsorb. Ya. Kalau kita bicara tentang lemak, ya masalahnya adalah biodegradation atau lipolisis dalam rumen bisa mengubah asam lemak yang tidak jenuh menjadi jenuh. Nah, padahal kan yang kita cari kalau kita bicara asam lemak yang tidak jenuh. Kalau ini bisa kita buat bentuknya tidak melalui biohidrogenasi, dia tetap menjadi asam lemak tidak jenuh masuk intestinum, harapannya ke daging dan susu juga akan munculnya asam lemak yang tidak jenuh, asam lemak yang sehat. Nah, dalam tanda petik sehat. Oke, berikutnya kita juga bisa memanipulasinya menggunakan genetik. Jadi bakteria yang sudah kita manipulasi, kita engineer secara genetik. Ya, misalnya
kita bisa mengembangkan mikroba bakteri-bakteri tertentu ya, yang dia lebih banyak menghasilkan selulase sehingga selulisisnya lebih tinggi ya, atau bisa melakukan detoksifikasi sesuatu dan bisa atau justru proteolisisnya atau proses deaminasi dari mikroba itu dia memecah proteinnya diturunkan sehingga tidak terlalu tinggi. Intinya apa adalah kita bisa secara genetik ya, memang tidak mudah ya, dan ini saya terus terang ilmunya tidak sampai ya. Secara genetik kita engineer, kita modifikasi sehingga dia hanya menghasilkan enzim yang kita inginkan. Misalnya dia hanya menghasilkan enzim selulase, tapi tidak menghasilkan banyak protease supaya tidak terjadi proteolisis. Tapi selulosis atau pemecahan selulasa banyak terjadi. Itu ada kemungkinan bisa kita lakukan. Nah, pendekatannya yang bisa dilakukan biasanya yaitu tadi, kita pilih enzim-enzim yang kita inginkan. Ya. Kita pilih mikroba yang ada di dalam rumen, itu mana yang paling banyak menghasilkan enzim itu. Sehingga dari situ kita seleksi, kita kembangkan, kita buat jumlahnya lebih banyak, kita introduksikan dalam rumen sehingga dia menjadi yang mayoritas di situ. Ya. Itu kalau kita menggunakan mikroba yang sudah ada di dalam rumen. Tapi bisa juga yang lebih rumit lagi ya, adalah mikroba-mikroba yang ada kita kembangkan supaya dia menghasilkan enzim yang kita mau. Nah, itu lebih rumit. Kedua cara ini ya secara teori mudah, secara praktek ya rumit. Ini butuh penelitian yang panjang dan bertahun-tahun. Kenapa? Karena genetik manipulasi genetik itu melibatkan cloning, kemudian melihat gensnya, ekspresi gensnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian ada proses platingnya, selektif dari media, dan seterusnya, dan sampai juga nanti dia apakah mikroba atau bakteri yang sudah kita kembangkan ini dia bisa bekerja di dalam kondisi lingkungan rumen normal, tidak dalam lab ya, saya tidak bicara dalam lab, setelah selesai dikembangkan di lab, dimasukkan dalam rumen normal, in vivo-nya, dia bisa bertahan tidak. Nah, penelitian-penelitian yang terdahulu banyak yang sayangnya banyak yang masih belum sukses. Di cawan Petri oke, di lab oke, dalam kondisi terkontrol oke, masuk ke dalam sapi, masuk ke dalam kambing, domba, nggak oke, nggak muncul efeknya. Nah, memang ya rumen itu complicated sekali. Tidak hanya urusan dengan pH, tidak hanya urusan dengan anaerob, tidak hanya urusan dengan temperatur, banyak sekali. Itu masih ada komposisi gram negatif, positifnya dan seterusnya. Kalau di lab kita bisa mengatur, di dalam rumen itu akan diatur oleh alam, oleh Gusti Allah. Jadinya itu yang agak ilmu kita kadang-kadang belum sampai. Sehingga memang in vivo-nya agak sulit. Nah, ini adalah beberapa daftar organisme rumen yang sudah dilakukan klon ya. Kalau Anda lihat tahun-tahunnya itu rata-rata mulai trending itu di akhir tahun 80-an ya, jadi udah lama ini penelitian. Ini penelitian sudah 40 40 tahun ya, 30 sampai 40 tahun, hampir 40 tahun ini ya, hampir 40 tahun yang lalu, dan masih berkembang terus sampai sekarang. Ya, ini udah bermacam-macam ya, banyak sekali. Ini pustaka udah agak lama sebenarnya, pustaka tahun 91. Jadi mungkin kalau ada pustaka yang terbaru lagi, mungkin sudah banyak lagi yang di daftarnya sudah semakin panjang. Cuma daftar yang paling panjang ini juga begitu Anda lihat, buka ini semua, Anda lihat ini lab, hampir semuanya lab. In vivo-nya gimana? In vivo-nya ya itu tadi unsukses. Tidak banyak sukses. Dan ini mungkin nanti suatu saat kalau Pak Dimas sudah mulai mengajar di S3 dan S2, dia akan bisa memberi insight banyak ya. Saya baru ngobrol-ngobrol Pak Dimas yang baru pulang dari selesai S3, ternyata dia cerita bahwa mikroba itu kalau kita bicara silase, pembuatan silase, dan saya asumsikan itu sama dengan di dalam rumen. Mikroba itu sangat spesifik, tidak bisa kita mengatakan secara umum fiber digester itu ya, fiber digester secara umum akan mencerna serat, menghasilkan selulase, hemiselulase. Tapi
tidak semua microbes itu bisa bekerja secara general pada semua jenis materi. Misalnya mikroba apa ya, contoh mikroba A lah, kan sebenarnya mikroba A. Dia saat kita gunakan di rumput aja bagus, dia kecerdasan jadi tinggi. Ya. Dia bisa mendegradasi ikatan lignin dan selulosa. Kita pindahkan dia ke jerami padi. Hasilnya akan berbeda. Dengan mikroba yang sama, proporsi yang sama, kondisi yang sama, hanya berbeda material yang dicerna. Itu yang disebutkan salah satunya. Kenapa? Nah, itu masalahnya banyak sekali. Jadi memang ya, kalau kita pikir-pikir dari ilmu itu makin banyak kita belajar tentang mikroba rumen, justru saya pribadi kalau belajar itu merasa makin bodoh aja. Ternyata banyak sekali yang tanda tanya di situ. Banyak sekali yang kita belum bisa menggali isinya itu apa. Itulah ilmu Allah. Ya, itulah yang hebatnya Gusti Allah menciptakan mikroba rumen. Oke, waduh malah. Oke, kira-kira dari saya itu dulu aja lah pagi ini. Ada yang mau ditanyakan, Sofi, Dian? Diskusi yuk. Gimana? Gantian. Oke, Pak, izin masuk, Pak. Silakan ayo Sofi, gimana? Oke, jadi ini mungkin Pak, yang ada di lapangan. Jadi yang awal tadi tentang terkait bulu, Pak. Bulu ternak itu, Pak. Piye? Nah, itu kan biasanya itu kan ada apa ya? Ada mitos atau bukan mitos sih? Apa kayak kata-kata ternak gitu. Oke. Jangan dikasih apa kayak pucuk tebu, nanti bulu sapinya itu kayak jekrik gitu loh, Pak. Dan saya lihat beberapa memang agak nyata sih kalau terus pucuk tebu itu terus bulunya memang jekrik gitu, terus harga jualnya pun rendah gitu jadinya. Iya, sampainya kalau loro kok. Nggih. Nah, itu kira-kira pripun nggih, Pak? Nah, saya juga kalau ngobrol dengan peternak kadang-kadang saya mentok juga ya. Saya dulu pernah ada anak KKN itu konsultasi saya, Pak, di sini itu ada sapi yang bisa bunting nggak ada pejantannya, Pak. Percaya enggak, ada sapi betina tidak ada pejantannya di kandang tapi bunting. Dan peternak itu berkeras bahwa dia nggak pernah mengawinkan. Sapi saya itu enggak dikapa-napain, betina, cuma punya betina tok, saya di kandang itu bisa bunting kok, Mas. Bilang anak KKN, dan anak KKN enggak bisa ngomong apa-apa, akhirnya WA saya. Pak, ini kok ada kasus seperti ini, saya nerangkannya gimana? Saya tanya, lo sapi itu di kandang terus enggak? Terus dia tanya ke petaninya, itu biasanya kalau pas udara cerah diumbar di lapangan rumput. Lah ya ning lapangan rumput kuwi le kawin kowe petanine ra weruh gitu loh. Tapi diberitahu gitu ya tetap ngeyel petaninya. Ya, jadi ada beberapa hal yang pasti, ya sudah pasti secara logis, secara ilmiah itu nggak mungkin terjadi. Tapi bagi mereka mungkin terjadi ya. Itu contoh ya. Nah, sekarang sapi bulunya jekrik berdiri. Saya bukan dokter hewan, jadi saya tidak tahu dengan jelas penyebabnya. Tapi pengalaman saya di lapangan biasanya bulunya berdiri, warnanya kusem, kupingnya turun, mataranya agak redup, hidungnya agak kering, itu biasa cacingan. Ya enggak? Betul ya Sofi ya? Di lapangan rata-rata cacingan. Pertanyaannya, kalau itu dihubungkan dengan, jadi kita orang sains ya, jadi harus bisa beberapa pasal kita hubungkan. Logikanya bagaimana pucuk tebu ya? Pucuk apa tadi? Nggih, Pak. Pucuk tebu. Yang tebu itu loh, Pak. Nggih. Pucuk tebu bisa membuat kita berikan ke ternak, bisa membuat dia jadi cacingan. Paham ya pertanyaan saya? Bisakah kita memberikan pucuk tebu membuat sapi atau ternak itu jadi cacingan? Dengan asumsi bahwa tadi gejala itu gejala cacingan, dan peternak mengatakan penyebabnya adalah pucuk tebu. Ya enggak? Logis enggak pertanyaan saya? Nggih, Pak. Jawabannya mungkin tidak.
Apakah mungkin ada telur cacing di pucuk tebu yang masuk? Nah, kalau kaitannya dengan telur cacing yang kita dulu pernah pelajari dan Dian juga, Sofi pasti juga di S1 sudah pernah sampaikan, jangan memberikan rumput yang baru kena hujan, ya kan, yang basah. Kenapa? Karena yang basah-basah itu pagi hari sebelum matahari terbit, apalagi kalau dipotongnya itu, ada kemungkinan di situ ada telur cacing yang dibawa oleh siput, nempel. Nah, ini yang saya tidak paham, bisakah siput itu sampai ke ujung? Nah, kalau di bawah-bawah mungkin ya toh, atau tengah lah pol-polnya siput jalan sampai situ, tapi sampai dia ke ujung membuat telur cacing, kok kok rada angel. Jadi ya mungkin penyebab yang lain, penyebabnya tidak itu. Pernah dengar nggak cara menyembuhkan? Saya juga nggak bisa jawab waktu tanya itu. Petaninya juga dia membuktikan, katanya dia terbukti, cuma dia nggak tahu kenapa. Jadi sapinya cacingan, kemudian cara menyembuhkannya pakai daun-daun perdu apa saya lupa namanya, itu dipukulkan ke pantatnya. Dan menurut dia sembuh. Ayo gimana coba. Nah, dipukulkan. Nah, saya tanyakan mukulkan sabet sampai daunnya remuk atau bagaimana? Atau karena begini, ada cara pengobatan cacing yang dengan obat cacingnya itu dioleskan di punggung sapinya, di sepanjang punggung itu. Nah, nanti dia oleh karena panas tubuh sapinya, keringatnya, dia akan masuk luruh gitu ya. Kemudian obat itu akan itu obat parasit ya, tidak hanya cacing, parasit dan termasuk cacing, dia akan terabsorb oleh kulitnya, akhirnya akan mengobati. Masuk subkutan, dan udah masuk ke sistemnya dia. Jangan-jangan dengan podali gebuki gitu, anti nutrien ataupun metabolis kompon yang ada di daunnya itu ada yang nempel di kulitnya situ kan, masuk. Logika saya begitu, cuma kan tidak ada buktinya sama sekali. Nah, teman-teman yang petani lain yang itu kan di acara penyuluhan ketawa juga mereka, masa sih, tapi dia berkeras. Itu saya kalau cacingan saya pakai cara seperti itu. Yang lain juga saya ingin nyoba kapan-kapan. Dan saya juga jawabnya seperti itu. Saya jawabnya kalau yang tidak tahu saya bilang, wah saya terus terang nggak tahu, tapi ada obat cacing seperti ini, saya bilang ini. Ada obat parasit seperti bekerja seperti, jangan-jangan itu yang terjadi. Cuma secara logika saya, berapa banyak sih yang metabolit sekunder dengan cara dipukul-pukulkan itu bisa nempel di kulitnya di sapi pantatnya itu, ya enggak? Dosisnya seberapa? Itu balik lagi seperti orang kalau makan obat-obat herbal, dosisnya kan sulit ditakar, ya. Itu ya Sofi ya. Jadi kalau ditanya hubungannya, terus terang saya tidak bisa melihat secara langsung gitu antara cacingan dengan pucuk tebu. Padahal pucuk tebu salah satu by product agriculture yang sering kita sarankan untuk digunakan untuk keternak. Nggih, Pak. Ya, ya di lapangan juga ada, Pak, kalau dikasih silase itu bisa keguguran, Pak. Pernah dengar nggak? Nggih, karena itu sama kan itu Pak, apa? Asam, kecut gitu. Sama apa sih, Sofi? Jerami ketan hitam, Pak. Mitosnya juga. Damene ya dari apa? Pari ketan ireng ya. Nggih. Ya. Padahal ya nek didelok ya padha wae karo damennya padi biasa ya. Nggih. Ya itu memang kadang-kadang seperti itu. Ya kalau yang masalah silase itu di Eropa, di Amerika, Australia, New Zealand sapi itu 100% silase sih. Silase dan konsentrat ya. Dan sapi perah dan berproduksi, untuk berproduksi dia harus bunting, dia harus beranak. Enggak keguguran tuh. Nah, itu yang menariknya. Tapi memang di peternak banyak apa beberapa ya. Memang terjadi kasus keguguran setelah dia dikasih silase full. Nah, ini balik lagi pertanyaannya, kalau kita bicara ruminansia, hubungannya semua dengan mikroba rumen. Jangan-jangan terbalik ini dengan cerita saya yang tadi mimosa tadi. Ini terbalik. Sapi-sapi di negara-negara subtropik itu sudah terbiasa bertahun-tahun, berpuluh tahun, mungkin udah puluhan tahun dipakai silase, mikroba rumennya sudah memang dia tahan terhadap keasaman dari silasenya.
Ternak kita belum. Ternak kita belum. Nah, sehingga kalau saya di lapangan kok yang mereka tertarik untuk membuat silase atau pakan komplit yang difermentasi, saya selalu pesankan jangan diberi full dulu. Berikan bertahap dulu. Tetap gunakan terbaik itu sebenarnya kan terbaik itu tetap rumput kok. Rumput segar, hijauan segar itu tetap yang terbaik. Kita menggunakan teknik pengawetan silase. Pengawetan itu kan sebenarnya kalau yang segar itu nggak ada. Kalau yang segar masih ada, nggak ngapain bikin silase. Walaupun saya orang teknologi makanan ya. Saya orang teknologi makanan, tapi saya tidak selalu memaksakan harus dilakukan teknologi makan. Enggak, kalau bahan yang segar ada itu aja dikelola. Kalau tidak ada, udah tahu musim-musim tertentu tidak ada, butuh cadangan, butuh tabungan pakan, barulah buat. Ya, jadi jangan memaksakan, wah saya tahu semua tentang teknologi pakan, semua peternak harus menggunakan teknologi pakan nih biar bisa kepake. Ya nggak gitu, kalau saya loh ya. Lihat dulu, tetap pakan terbaik adalah yang segar, yang kita ramu berdasarkan kebutuhannya, komposisi yang dibutuhkan, itu yang terbaik. Itu, ayo Dian gantian, kamu dari tadi diam aja. Ya, saya mau tanya kaitan dengan ini penggunaan tepung ikan. Itu kan katanya sebagai sumber yang bypass, protein bypass. Namun demikian ada yang kontroversi karena sifat alamiah dari sapi dan juga domba itu adalah herbivore kayak gitu. Sebenarnya seperti apa sih dari segi keilmuan penggunaan yang baik itu tepung ikan memang bisa atau tidak digunakan untuk pakan ruminan? Oke, makasih Dian, tanya bagus. Sunatullahnya dia herbivore. Saya setuju itu. Lebih dasar lagi, sunatullahnya ya sapi, kita bicara sapi ya. Sapi dulu ya, jangan kambing domba, sapi. Sunatullahnya ya hanya makan rumput atau hijauan yang bisa dia jangkau. Artinya dia nggak makan legum. Dia kan nggak bisa manjat pohon. Ya. Kalaupun dia makan leguminose, mesti kita legum-legum yang merambat. Ini kita bicara naturalnya ya, sunatullahnya. Artinya begitu kita cawe-cawe buat konsentrat untuk sapi, nah itu melanggar enggak? Kalau dari definisi herbivora, enggak. Ya kan, itu termasuk bagian tumbuhan. Tapi kalau kita bicara alamiahnya, sunatullahnya, dia nggak makan bijian. Nah, itu. Adakah efek samping dari penggunaan konsentrat? Artinya, kalau saya gini yang saya percaya. Kalau kita melanggar apa yang sunatullah, yang alamiah itu kita langgar terlalu banyak, pasti akan ada efek samping. Konsentrat, kita berikan banyak, 100% kita ganti dengannya itu 90%. Lihat feedlot. Kapan mereka berani memberikan 80% konsentrat? Hanya 1 bulan terakhir. Dari 3 bulan saat mereka genjot ADG. Bener enggak? Kalau itu masuk bulan keempat, artinya ternak-ternak itu dianggap gagal, nggak bisa memenuhi berat badannya, dia dilanjutkan lagi atau diperpanjang. Bulan keempat itu proposit kembalikan 50-50. Kenapa? Karena kok dia teruskan dengan 80% konsentrat, ambruk sapinya, asidosis. Karena memang sapi secara sunatullah nggak makan hijauan, nggak makan bijian, maaf, tidak makan bijian. Itu ya, itu masih herbivore loh Dian. Saya masih bicara sama-sama herbivore. Nah sekarang mundur lagi ke pertanyaanmu. Ikan, dapatkah sapi berenang? Dia mencari ikan di laut atau di sungai? Saya udah orang bodoh aja bisa menjawab pertanyaan ini. Artinya sangat tidak sunatullah ya toh? Bukan herbivora, kemudian dia bukan alami dia. Secara nutrisi, nah ini Karpe bilang ya, Karpe manusia. Secara nutrisi itu protein tinggi. Supaya menghemat penggunaan bahan pakan yang macam-macam sulit, kita kasih protein tinggi. Terlalu tinggi proteinnya kita proteksi sehingga sebagian digunakan mikroba, sebagian digunakan di dalam rumen. Kan intinya gitu. Dan mikroba pasti cukup. Tapi satu, mikroba yang menggunakan bahan pakan, ingat ya tadi ada saya sebut fauna flora. Yang fauna itu adalah protozoa,
Yang flora adalah mikroba, bakteri, ya toh? Bakteria. Termasuk di situ yang mencerna protein, lemak, dan seterusnya. Itu bakteria, flora. Ikan, flora apa fauna? Fauna. Nah, di dunia nyata berapa banyak sih tanaman yang memakan hewan? Kalau hewan memakan tanaman hampir semuanya. Tapi tanaman memakan hewan ada, tapi tidak banyak. Contohnya fly trap, yang menangkap lalat itu, ya kan? Dia mendegradasi lalat, dari tanaman ya. Itu contoh. Tapi berapa banyak sih kayak gitu? Tidak banyak juga sih. Enggak banyak, sedikit sekali, bisa dihitung dengan sebelah tangan mungkin malahan. Artinya begini, secara mayoritas pasti secara logika saya, mikroba rumen, bakteria rumen, dia mesti pakannya adalah bukan hewan. Logis gak? Bisa mungkin, cuma dia akan butuh effort lebih tinggi. Jadi dia lebih cocok diberikan bahan-bahan dari sumber tanaman. Kemudian juga yang faktor lain, tepung ikan itu kan sebenarnya bukan ikan utuh yang ditepungkan, tapi kepala, tulang, organ dalam yang tidak tergunakan, ya kan? Ikannya diambil dagingnya untuk sarden, sisa-sisanya itu dipres, diambil minyaknya, sisa presnya itulah yang disebut tepung ikan, ya kan? Sehingga memang walau protein tinggi tapi dia sulit dicerna. Kemudian karena dia prosesnya pengepresan, pengambilan minyak, pasti tetap ada sisa minyaknya walau sedikit. Dan minyak tepung ikan itu termasuk tinggi kalau untuk ruminansia, lebih dari 10%-an itu ada. Pada ruminansia pol-pol ya hanya 6%, 5%. Nah, itu akan muncul problem lain nanti di rumen. Makanya sebenarnya penggunaan minyak ikan itu sudah lama ditinggalkan kalau untuk ruminansia. Memang belum pernah ada efek samping secara langsung seperti sapi gila yang terjadi akibat penggunaan meat bone meal ya. Meat bone meal sudah terbukti dalam sejarah berakibat langsung pada kesehatan sapinya dan juga nular sampai ke manusia. Tapi kalau yang tepung ikan, penggunaan ikan itu belum ada. Tapi dulu belajar para praktisi, belajar dari pengalaman dari MPM itu, akhirnya mereka juga berhenti menggunakan tepung ikan. Ya, kalau di luar itu sudah banyak aturan, mereka hanya strict, pokoknya herbivore harus herbivore. Di Indonesia juga sebenarnya sudah ada aturan, cuma ya kadang-kadang masih ada yang melanggar lah buat gitu. Berarti itu ya. Memang kurang cocok nih Pak. Kurang cocok. Nah, kurang cocok ya. Terus terang pernah juga sih dulu saya mencoba gitu supaya pakannya konsentratnya proteinnya naik dengan tinggi. Ngerti nggak akalnya dia apa? Dikasih campuran sentrat bebek. Sentrat bebek kan proteinnya tinggi banget. Gitu. Hitung aja persentasenya berapa masukkan dek. Tapi saja nih waktu itu saya udah mikir sentrat bebek ini isinya lah apa toh? Lah ya mesti ada tepung ikannya, ya kan? Ini terus terang saya pernah melakukan gitu. Dan memang sangat irit. Daripada nyusun ransum yang ransum yang ada kualitas seperti apa, tak infus dengan konsentrat bebek. Itu naik proteinnya dengan harga yang tidak begitu tinggi gitu. Harga konsentrat campuran murah banget. Dan gampang buatnya. Gampang banget buatnya. Nah, tapi balik pertanyaannya, saya tergelitiknya, iki bener ora? Ya nggak bener sih, yang kita dalam bebek itu pasti ada tepung ikannya, ada apa yang kita nggak tahu itu. Itu ya. Mungkin untuk jangka panjang akhirnya akan muncul efeknya. Ya, makasih penjelasannya Pak. Ya, makasih Dian. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Cukup, Ampun, Pak. cukup dulu ya. Oke, cerah ya di sana ya. Sini hujan deras banget loh Jogja. Terang Pak. Oh, merata Cerah, sini. Lamongan dan Malang merata. Oh, ini enaknya hebatnya kuliah kita sekarang ya. Sana cuaca cerah, sini hujan deras dari awal kuliah tadi. Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak. pekan depan ya. Pekan depan mau 7.15 apa 7.30?
Udah mulai puasa kan? 15 mboten napa-napa, Pak. Dian gimana? Bisa Nggih, 15 mawon. ya wong bar besok bar sahur kan ya. Sahur subuhan Oh, sudah nggih. sempat ya sisan toh. Oke, makasih kalau gitu. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novi. Sama-sama. Makasih Sofi. Makasih Dian. Oke, sehat semuanya ya. Oke, Pak. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Oke.